Tutorial, Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Topik kelima dari 40 topik. Pendekatan Administrasi Publik Modern, bagian pertama. Disediakan di channel Global Tutorial. Dilihat dari latar belakang sejarah, umur administrasi publik memang sudah tua. Akan tetapi, administrasi publik yang modern baru lahir pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Kelahirannya tidak lepas dari pengaruh lingkungan tempat administrasi publik berlangsung. Perkembangan studi administrasi publik, yang makin merangsang minat untuk dipelajari, dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong, antara lain adalah transformasi dari masyarakat agraris tradisional menjadi masyarakat industri modern, pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi, dan tuntutan untuk menciptakan proses administrasi yang lebih efektif, baik dalam sektor publik maupun sektor privat. Sebagian pakar langsung membuat periodisasi, seperti yang dilakukan oleh Nigro dan Nigro, 1977, yang menawarkan 3 periode evolusi administrasi publik modern, yaitu, 1 periode awal, 2 periode sesudah Perang Dunia Kedua, dan 3 administrasi publik baru. Sementara itu, Maurice Piet mengajukan 3 pendekatan, yaitu, 1 pendekatan matematik, Mathematics Approach, 2 pendekatan sumber daya manusia, Human Resource Approach, dan 3 pendekatan sumber daya umum, General Resource Approach. Dalam tataran teori, para ahli mengajukan seperangkat pendekatan yang saling berbeda. Robert Prestus memandang administrasi publik sebagai satu aktivitas manusia yang berkaitan dengan pengaturan manusia dan barang, yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial kolektif. Guna mencapai tujuan ini, administrasi publik melibatkan berbagai cabang ilmu-ilmu sosial. Tetapi Prestus bersikap skeptis agar mampu menyajikan perspektif studi administrasi publik, kecuali dengan melacak latar belakang sejarahnya yang berada dalam ilmu politik. Memang, penekanan administrasi publik seringkali bersifat legal, historis, dan normatif. Dalam perjalanan waktu, berbagai pendekatan yang berlaku menurut Prestus, dapat diklasifikasi dalam 4 pendekatan, yakni, 1. Pendekatan institusional, the institutional approach. 2. Pendekatan struktural, the structural approach. 3. Pendekatan perilaku, the behavioral approach, dan 4. Pendekatan pasca perilaku, the post-behavioral approach. Bagi Thomas J. Duffy, berbagai pendekatan yang dipergunakan dalam administrasi publik tidak secara otomatis menunjukkan adanya pembagian waktu secara kronologis. Sebaliknya, Duffy hendak menekankan bahwa setiap pendekatan mempunyai aksentuasi sendiri-sendiri, yang dalam perkembangan selanjutnya cenderung terjadi pembauran di antara 4 pendekatan berikut. 1. Pendekatan manajerial, 2. Pendekatan psikologis, 3. Pendekatan politis, dan 4. Pendekatan sosiologis. Berbeda dengan Duffy, C.L. Sharma ketika membahas administrasi sebagai satu bidang studi mengajukan 6 cara pendekatan, yang terdiri dari 1. Pendekatan proses administrasi, 2. Pendekatan empiris, 3. Pendekatan perilaku manusia, 4. Pendekatan sistem sosial, 5. Pendekatan matematik, dan 6. Pendekatan pembuatan keputusan. Sementara sebagian pakar yang lain menyusun periodisasi berdasarkan jenis-jenis pendekatan yang menonjol pada masanya, misalnya yang dilakukan oleh John C. Buechner. Berangkat dari keyakinan bahwa administrasi mempunyai sejarah yang panjang dan karena dalam teori maupun dalam praktek administrasi ditemukan berbagai macam bentuk dan pendekatan, John C. Buechner menghimbau para peminat studi administrasi publik Amerika untuk mengikuti ikhtisar pembahasan administrasi publik yang diberikan oleh Paul J. Gordon. 4 pendekatan yang diajukan oleh Gordon adalah 1. Pendekatan tradisional, 2. Pendekatan perilaku, behavioral approach. 3. Pendekatan pembuatan keputusan, decision making approach, dan 4. Pendekatan ekologis. Bagian ini membahas berbagai pendekatan-pendekatan yang dikemukakan oleh para ahli. Tentu dengan catatan, yakni, kita dapat memilih salah satu dari beberapa pendekatan untuk membahas administrasi publik, tetapi dengan pemahaman bahwa pendekatan tersebut tidak merupakan urutan kronologis karena tidak ada satupun pendekatan yang paling benar. Keanekaragaman pendekatan lahir karena perbedaan dalam menekankan esensi atau fokus administrasi publik. Pendekatan tradisional. Studi administrasi publik yang menekankan aspek tradisional dipengaruhi oleh 3 hal, yakni, 1. Ilmu politik, 2. Pandangan rasional mengenai administrasi, dan 3. Gerakan manajemen ilmiah. 1. Pengaruh ilmu politik. Studi mengenai administrasi secara historis berkaitan erat dengan bidang-bidang yang telah menjadi ladang garapan studi akademis. Sekalipun demikian, ada 2 bidang ilmu yang paling berkaitan erat dan berpengaruh pada administrasi publik, yakni ilmu ekonomi dan ilmu politik.
Para ahli ilmu-ilmu sosial memang sangat terlibat dalam kegiatan pengembangan dan penelitian bidang-bidang administrasi tertentu. Tetapi keterlibatan tersebut terpisah satu sama lain. Sehingga ketika administrasi merupakan bidang studi yang masih baru, maka pada akhir abad 19 tumbuh kehendak untuk mempertimbangkan administrasi publik sebagai satu studi yang mandiri, seperti yang dianjurkan oleh Woodrow Wilson melalui artikelnya yang amat terkenal, The Study of Administration, 1887. Dan Frank Goodnow melalui tulisannya Politics and Administration, 1900. Harus diakui bahwa sampai akhir abad 19 sedikit sekali pakar yang menempatkan administrasi sebagai satu bentuk organisasi yang bersifat khusus. Karena itu dapat dipahami apabila pendekatan tradisional memiliki perhatian kecil terhadap telah administrasi sebagai bidang ilmu yang mempunyai landasan atau dimensi universal. Besarnya pengaruh ilmu-ilmu induk, khususnya ilmu politik, terhadap administrasi publik tercermin pada adanya dikotomi antara administrasi dan pembuatan kebijakan, politics. Dikotomi ini didasarkan pada pemikiran mengenai adanya dua tahap dalam proses pemerintahan. Adalah penting untuk mencatat bahwa dikotomi administrasi politik ini sampai sekarang merupakan satu persoalan yang paling kontroversial dalam studi administrasi publik. Mereka yang meyakini perlunya menegakkan dikotomi administrasi politik berpendapat bahwa proses pemerintahan yang demokratis meliputi dua tahap. Tahap pertama dalam proses pemerintahan adalah perumusan dan penentuan kebijakan, policy formulation, yang pada umumnya dilakukan oleh lembaga legislatif, baik di tingkat pusat, DPR, maupun di tingkat daerah, DPRD. Tahap ini disebut sebagai tahapan politik. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan kebijakan, policy execution, yang menjadi kewenangan dan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif atau birokrasi. Tahap ini disebut sebagai tahapan administrasi. Dalam kerangka dikotomi politik administrasi hanya berkaitan atau berurusan dengan tahap kedua saja, yakni pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan pada tahapan pertama atau tahapan politik. Pemisahan politik dari administrasi menyiratkan pentingnya hubungan formal antara lembaga legislatif dan eksekutif dan pada saat yang sama juga menyiratkan pentingnya pemisahan kekuasaan di antara tiga cabang pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di sini tak ada persoalan metodologis, karena yang menjadi titik perhatian hanyalah struktur kelembagaan dalam proses pemerintahan. Pendekatan institusional ini, seperti dikatakan oleh Pretus, didasarkan atas analisis formal terhadap struktur organisasi di lingkungan pemerintah. 2. Pandangan rasional mengenai administrasi. Pandangan rasional mengenai administrasi menekankan pentingnya pengembangan prinsip-prinsip administrasi yang memiliki kemudahan-kemudahan untuk diterapkan di manapun tempatnya. Para pendukung pandangan rasional mengatakan bahwa administrasi harus mengajukan prinsip-prinsip yang bersifat universal. Fokus mereka diletakkan pada tiga hal utama, yang mencakup apa yang dilakukan oleh para administrator, fungsi pembuatan kebijaksanaan dan pembagian wewenang. Yang mereka pentingkan adalah pengaturan fungsi dan kewajiban secara sistematik dan teratur. Pandangan rasional menyatakan bahwa administrasi dari kebijakan publik, public policy, bukan menjadi wewenang politik. Dengan kata lain, mereka menyatakan tak ada tempat bagi politik dalam penyelenggaraan administrasi atau pelaksanaan kebijakan. Dalam beberapa hal, paham dikotomi politik administrasi tidaklah terlalu mengejutkan. Sekalipun demikian, ada kekhawatiran yang mendalam terhadap dampak dikotomi. Tetapi pandangan rasional mempunyai alasan yang kuat menilik pengalaman empirik, nyata, seperti yang terjadi selama akhir abad ke-19, ketika pemerintah menjadi tidak efisien, penuh dengan korupsi, dan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan di kalangan rakyat terhadap segala kegiatan pemerintah. Pandangan rasional meletakkan semua tanggung jawab atas rusaknya roda pemerintahan ini pada ketiadaan pemisahan administrasi dan politik. Seperti ditulis di atas, salah seorang pelopor administrasi publik adalah Woodrow Wilson. Pemikirannya mencerminkan pandangan rasional mengenai administrasi. Dalam artikelnya yang berjudul The Study of Administration yang terbit tahun 1887, ia berusaha memperkenalkan studi administrasi publik kepada rakyat Amerika. Pada saat yang sama, Wilson mencoba menunjukkan perbedaan-perbedaan antara politik dan administrasi. Sekalipun demikian, ia menyadari bahwa di dalam praktek tidak mudah menemukan atau melakukan dikotomi, pemisahan, antara administrasi dan politik. Argumentasi Wilson telah mempengaruhi pandangan banyak orang. Tetapi, setelah berakhirnya Perang Dunia II banyak pula orang yang menolak pandangan Wilson. Beberapa buku mengenai administrasi publik, seperti yang ditulis oleh Fritz Morstein Marx, Paul H. Appleby, Herbert A. Simon, Donald W. Smithburg dan Victor A. Thompson, dengan jelas menunjukkan keterlibatan administrasi secara nyata dalam proses politik.
Administrasi aktif tidak hanya bergerak pada tahap 2, tetapi juga aktif pada tahap 1 dari proses pemerintahan. Para penentang Wilson menganggap bahwa administrasi sebagai bidang studi dan proses berkaitan erat dengan kegiatan yang secara tradisional disebut sebagai pembentukan kebijaksanaan, policy formation. Pandangan rasional mengenai administrasi publik berjaya pada tahun 1900-an. Dalil pokoknya adalah tercapainya efisiensi dan ekonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mereka mempertahankan pandangan bahwa pencapaian tingkat efisiensi yang lebih tinggi merupakan tugas utama pemerintah. Memang dalam banyak hal, efisiensi diasosiasikan dengan paham Amerika. Dimock dan Dimock, 1964, mengolok-olok soal efisiensi dengan mengatakan segera setelah abad 19 berganti, efisiensi dijadikan kitab suci dan hilangnya efisiensi berarti kejahatan. Dalam makalahnya yang berjudul Paper on the Science of Administration, 1937, Luther Gulick dan Lyndall Urwig menguraikan pentingnya konsep efisiensi. Dalam makalah tersebut, mereka menerangkan bahwa efisiensi merupakan aksioma nomor 1 dalam studi administrasi. Keduanya berpendapat, agar suatu organisasi berjalan efisien, perhatian mesti dicurahkan pada bagaimana pekerjaan di dalam organisasi tersebut dibagi. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa makin terperinci pembagian sesuatu pekerjaan, maka akan makin mahir, terampil, dan terlatih pekerja yang melaksanakannya, dan makin terampil dan terlatih pekerja, maka makin efisien seluruh organisasi. Gulick dan Urwig, 1937, percaya bahwa setiap organisasi menggunakan pola-pola yang berbeda satu sama lain berdasarkan tujuan spesialisasi masing-masing. Pola-pola itu diciptakan berdasarkan baik alasan proses kerja, faktor geografis, dan tujuan maupun berdasarkan alasan subjek pelayanan. Sekalipun spesialisasi merupakan ciri administrasi, namun terdapat dugaan yang kuat bahwa semua organisasi akan tersusun dalam suatu pola hierarkis, dengan pusat kekuasaan berada di puncak hierarki. Supervisi pada keseluruhan kegiatan organisasi dibuat sedemikian rupa sehingga rantai komando dan rentang kontrol tidak terlalu sulit dilaksanakan. Pandangan ini lebih terkenal dengan akronim, singkatan, POSDCORB, Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting, yang menunjukkan 7 fungsi manajemen. Semua fungsi ini harus ada dalam setiap organisasi, jika kita menginginkan organisasi dapat berfungsi secara efektif. Demikianlah materi topik kelima tutorial, pengantar ilmu administrasi negara. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.